Sharing Pajak Emenko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan sesi sharing pajak Emenko. Saya Nurholis ingin menyampaikan satu materi yang hari-hari ini menjadi keresahan. Tentunya berkaitan dengan perpajakan. Siapa yang resah? Yang resah adalah teman-teman wajib pajak dokter. Ya. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan share-sharean di WhatsApp grup ada keberatan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian hari ini saya mendapatkan juga nih surat dari Ikatan Dokter Urologi. Tuntutannya sama sebetulnya, ya. Tapi yang menarik adalah ini berkaitan dengan kewajiban SPT tahunan. Hari-hari ini bulan Maret adalah bulan di mana setiap wajib pajak orang pribadi harus melaporkan SPT tahunan, ya, termasuk para dokter. Nah, terdapat peraturan 2024 yang agak merubah, ya. Dulu dokter merasa nyaman-nyaman saja. Kenapa? Yang pertama, PPh 21 bulanan yang dipotong oleh rumah sakit tempat para dokter berpraktek, mulai 2024 kan sudah menggunakan dengan mekanisme tarif efektif rata-rata. Di mana untuk perhitungan PPh 21 para dokter dihitung tidak lagi progresif tarif pajaknya. Tapi setiap bulan dihitung mulai dari 5% dulu. Ya. Sehingga kalau dulu progresifnya dianggap setahun. Januari bisa 5%, Februari bisa naik ke 15%, Maret masih 15%, April bisa 25%, ya sampai Oktober bisa 30%. Tetapi mulai tahun 2024 ini berdasarkan PMK 168 tahun 2023 dirubah peraturan ini. Dokter dipotong dengan nilai yang lebih rendah di dalam tahun berjalannya, ya sehingga resikonya apa? Numpuk di akhir tahun. Numpuk ketika menghitung PPh pribadinya, SPT tahunan. Gara-gara peraturan TER yang potongan pajaknya selalu dimulai 5% setiap bulannya. Tidak progresif dalam setahun. Ya. Nah, satu ini yang menyebabkan dokter kaget. Ya, walaupun ini sudah aturan, ya, harusnya ya sudah ditaati aja. Cuman ini memang membuat kaget. Ya. Nah, kaget yang kedua adalah karena kaget yang pertama itu akhirnya merembet nih. Gara-gara akhir tahun itu kurang bayarnya tinggi, kemudian dicarilah ini, diidentifikasi apa sih yang menyebabkan tingginya kurang bayar akhir tahun dari SPT-nya para dokter. Nah, selidik punya selidik gitu ya. Jadi setelah diamati oleh teman-teman dokter itu, nah ini nih gara-garanya. Apa gara-garanya? Gara-garanya adalah kami ini kan terimanya jasa medis dari rumah sakit itu kan netonya 80%, ada yang 70%, mungkin ada yang 60%. Tetapi kenapa kami kok dipotongnya dari 100%? Ya. Kenapa jadi 80% itu? Karena 20%-nya saya bagi ke rumah sakit. Dipotong oleh rumah sakit. Kenapa 70% saya terima? Karena 30%-nya dibagi untuk rumah sakit. Ada potongan rumah sakit. Karena saya berpraktek di rumah sakit. Nah, para dokter menuntut agar SPT tahunannya yang dihitung sebagai penghasilannya adalah yang betul-betul real yang diterima. Neto setelah dipotong bagi hasil untuk rumah sakit. Sehingga penghasilan bruto di SPT tahunan itu nanti nilainya adalah 80, bukan 100. Sementara di SPT pemotongan pasal 21 penghasilan brutonya 100. Nah, pertanyaannya adalah apakah dokter tidak bermasalah ketika di SPT tahunan melaporkan netonya di pemotongan PPh 21 yang tercantum dalam bukti potong itu terlapor, tertulis, tersaji 100%. Pasti ini akan menimbulkan masalah. Apalagi dengan sistem Cortex. Ya, Cortex yang baru ini kan dia bisa menarik semua data, termasuk data bukti potong dari pemberi kerja, dari rumah sakit. Ketika bukti potong tertarik ada bruto
100, tapi kita laporkannya 80, akan timbul gap. Timbulnya gap inilah yang nanti akan menyebabkan kantor pajak akan memberi surat, menghimbau pada dokter, "Hei dokter, tolong SPT-nya dibuat 100, jangan 80. Nah, masalah inilah yang kemudian menjadi awal dari kenapa teman-teman dokter itu merasa resah, merasa risau, dan akhirnya ada surat-surat dari Asosiasi Dokter Anak dan Dokter Urologi sampai hari ini ya. Mungkin besok-besok juga ada surat dari asosiasi dokter yang lain, kita nggak tahu. Nah, paling tidak hari ini kita akan coba mengupas apakah yang harus dilaporkan oleh para dokter itu penghasilan neto setelah dipotong rumah sakit ataukah penghasilan bruto sebelum dipotong rumah sakit. Ya. Nah, yang pertama, ya, saya pakai amunisi saya dulu ya. Ini bekal saya biar bisa nulis ya. Oke ya. Jadi yang harus kita pahami adalah dokter itu penghasilannya dari mana ya. Nah, ini dokter, ini rumah sakit nih. Ini rumah sakit ya. Nah, rumah sakit itu sumber pembayarannya kepada dokter itu berasal dari dua sumber keuangan. Yang pertama, dokter akan dibayar dari keuangan rumah sakit, uang miliknya rumah sakit. Ya, yang kedua, ini keuangan ya, keuangan ya, ini keuangan ya. Yang kedua dari pasien, ya, dari pasien. Nah, ini saya hapus dulu nih, ya, biar cakep ya. Nah, yang pertama dari keuangannya rumah sakit, keuangan. Ini kemudian larilah ke dokter. Ya. Ini juga ke dokter. Nah. Sama-sama dokter terima uang, perlakuan pajaknya beda. Nggak sama perlakuan pajaknya. Dokter yang menerima uang dari sumber keuangan rumah sakit, perlakuan pajaknya sama dengan karyawan. Sama dengan karyawan. Ya. Dia menerima sebagai gaji, ya, dia menerima sebagai honor, dia menerima sebagai bonus, ya, atau dia terima sebagai tunjangan. Kenapa dokter terima dari keuangan rumah sakit? Sama dengan para karyawan yang lain, karena si dokter ini bekerja untuk kepentingan rumah sakit, bekerja kepada rumah sakit sebagai karyawan. Ya, ini dokter yang memang dia pegawai tetapnya rumah sakit. Dapat gaji beliau. Tetapi kalau dokter yang kedua ini, dokter yang pegawai ini kemudian berpraktek, atau dokter luar nih, ya, yang bukan pegawai, tapi dia punya jadwal tetap di rumah sakit. Kemudian berpraktek nih. Uang yang mereka terima ini dianggap berasal dari pasien. Ya, sebenarnya berasal dari pasien. Walaupun uangnya yang ngeluarin, yang transfer rumah sakit. Tetapi secara prinsip, secara hukum, secara prakteknya adalah dokter itu menerima jasa medis dari pasien. Ya, ya ini namanya adalah fee jasa medis gitu ya, fee jasa medis. Ya, ini. Oke, kita lanjutkan ya. Maka di sini dokter yang mendapatkan gaji, bonus, honor, tunjangan, itu akan dikenai PPh pasal 21. Seperti seorang karyawan, seperti karyawan. Karena sumbernya dari keuangan rumah sakit. Ya, dia bekerja untuk rumah sakit. Tapi kalau dokter ini praktek, ini bekerja ya, ini bekerja sebagai karyawan. Ya. Kalau ini adalah praktek, ya, berpraktek, praktek kedokteran, ya, kedokteran. Nah, ini. Nah, dokter yang berpraktek di rumah sakit itu anggapan pajaknya adalah dia dianggap sebagai bukan pegawai. Bukan pegawai.
Walaupun faktanya dia adalah orang yang bekerja full time di situ. Sebagai misalnya direktur operasional rumah sakit. Tapi ketika dia berhubungan dengan pasien, sedang melaksanakan aktivitas jasa medis atau profesi kedokteran, maka yang berlaku adalah dia dianggap bukan pegawai. Dianggap orang lain yang menyewa tempat di rumah sakit untuk berpraktek. Sama dengan dokter yang lain menyewa ruko untuk berpraktek. Menyewa rumah untuk bikin klinik. Perlakuannya sama. Ya. Oke. Setelah kita paham bahwa, oh ternyata ada dua sumber keuangan. Ini yang membedakan perlakuan pemotongan pajaknya. Nah, kalau untuk yang karyawan itu kan potongannya ada penghasilan bruto gitu ya. Penghasilan bruto, nanti dikurangi lagi dengan biaya jabatan gitu. Dikurangi lagi dengan PTKP. Baru nanti dihitung berapa nilainya, sisanya namanya penghasilan kena pajak. Inilah yang kemudian dikenai tarif progresif, ya. Nah, kemudian untuk dokter yang berpraktek di rumah sakit, apakah dia itu statusnya pegawai tetap atau dokter luar yang dia punya jadwal tetap? Perlakuannya sama. Ya, cara ngitung pajaknya adalah penghasilan bruto ya, dikalikan dengan 50%. Ya. Kemudian dikalikan dengan tarif ya, dikalikan dengan ya, ini namanya penghasilan neto. Lalu dikalikan dengan tarif progresif. Ya, sampai di sini nggak ada masalah nih dari rumus-rumus kita ini. Ya, ini saya hapus dulu ini. Bentar. Nah, ya. Nah, yang jadi potensi masalah adalah mengenai penghasilan bruto ini. Ya, melawan penghasilan itu nih. Nah, dokter menganggap harusnya dong saya itu terimanya dari neto, dikenakan pajaknya dari neto. Tapi ternyata di undang-undang ya, di peraturan Dirjen Pajak atau di PMK ya, di PMK 168 tahun 2023 itu mengatur penghasilan bruto itu apa gitu. Diatur di situ. Sebelum aturan ini ada, dulu ada yang namanya peraturan Dirjen Pajak Per 16 tahun 2016 ya atau 15 ya, saya agak lupa ya. Mengatur juga di sana penghasilan bruto dokter itu apa sih begitu. Ya. Penghasilan bruto itu apa? Ya. Oke. Nah, ternyata antara aturan yang lama ini dengan aturan yang baru tidak ada perubahan. Artinya apa? Sejak dahulu itu aturan pemajakan PPh 21 dokter ya seperti itu. Tidak pernah ada perubahan. Jadi kenapa dulu tidak ada keriuhan, kok sekarang jadi ada? Sementara aturannya nggak berubah. Ya, kecuali yang perhitungan TER tadi. Soal penghasilan bruto nggak ada perubahan. Nah, yang tidak berubah itu adalah ya dua-duanya sama pengertiannya. Penghasilan bruto adalah ya penghasilan bruto dokter itu adalah ya jasa medis atau jasa dokter yang dibayar pasien. Ya, pasien melalui rumah sakit. Ya, melalui rumah sakit. Ya. Terus ada kalimat lanjutannya, sebelum dipotong bagi hasil untuk
rumah sakit. Ya. Ini definisi ini sejak dulu sama. Jadi pengenaan pajak untuk dokter itu tax base awalnya adalah penghasilan bruto dari jasa medis yang dibayar oleh pasien kepada dokter melalui rumah sakit. Ketika ada kata-kata melalui, itu artinya apa? Dokter mengamanahkan atau menitip, mengkuasakan ke rumah sakit untuk menerima hak saya. Karena kalimatnya melalui. Ya. Jadi pasien itu bayar ke dokter full, itu haknya dokter semuanya. Contoh lebih gamblangnya begini. Jasa medis, ya, jasa medis pasien. Dokter umum misalnya ya. Itu 100.000. Kemudian bagi hasil rumah sakit. Bagi hasil rumah sakit. 20.000, ya 20%. Maka take home pay-nya dokter, take home pay dokter 80.000. Nah, dari perhitungan ini, pertanyaannya, nilai berapa yang harus dipotong PPh 21? Ternyata pasal 21 dihitungnya dari bruto. Ya. Jadi cara ngitungnya adalah dari bruto dikalikan 50% dulu, ketemulah dia 50.000. Nah, setelah ketemu angka 50.000 ini, baru dikalikan dengan tarif progresif. Tarif progresif, ya, 5%, 15, 25, 30, ya. Dan dihitung setiap bulannya, mulai 5% lagi. Nah, ada yang berpendapat, harusnya kami dipotong dari take home pay dong. Karena itu uang yang kami terima, realnya. Berarti dia mintanya di sini, ini yang kali 50%. Ketemulah di sini 40.000. Baru dikalikan tarif. Jadi ada dua pilihan ini, ya. Memilih yang mana, gitu ya. Nah, kalau milih orang milih yang paling kecil. Tapi yang paling benar yang mana? Ya paling benar ya mengacu kepada peraturan undang-undangnya yang diatur di Perdirjen 16 tahun 2016 atau PMK 168 2023. Maka yang betul adalah dikenakan dari ini. Nah, ini yang betul. Ini yang betul. Terus pertanyaannya nih, yang ada di surat-surat itu mengatakan, itu nggak logis. Kami kan terimanya dari 80. Ya. Kalau kami terima dari 80, harusnya kenanya dari 80. Nah, inilah yang coba akan kita cari nih, asbabun nuzulnya itu apa sih? Kenapa kok dikenakannya dari yang bruto, bukan dari yang neto? Sekarang kita lihat nih. Yang pertama yang bisa kita simpulkan ya dari aturan pajaknya, itu bisa kita simpulkan dari kata-kata melalui ini. Jasa medis yang dibayar oleh pasien kepada dokter harusnya masuk kantong dokter, tapi ini karena dokter nggak bisa nerima duit, maka dimasukkan lewat keuangannya rumah sakit, melalui rumah sakit. Ini alasan yang pertama, ya, alasan yang secara gramatikalnya mestinya sudah bisa kita simpulkan bahwa oh ini hanya melalui saja. Jadi yang berpraktek di rumah sakit itu dokter, yang berhak menerima uang dari pasien itu ya dokter. Ya, dokter semacam menyewa tempat di rumah sakit, menggunakan fasilitasnya rumah sakit. Ya. Ini yang pertama, ya, yang pertama. Alasan kenapa dari bruto, dari undang-undang pajak bisa dilihat dari kata-kata melalui, ya. Yang kedua nih, ya, saya tidak melihat dari aturan pajak itu bisa menjelaskan atau menafsirkan ini. Akhirnya saya coba mengutip beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan atau kedokteran. Yang pertama kita kutip nih ya, undang-undang tentang apa? Rumah sakit, ya. Undang-undang tentang rumah sakit. Undang-undang tentang rumah sakit, ya. Ini kalau saya kutip itu ada di Undang-Undang nomor 44 ya tahun 2009, ya. Mungkin sudah berubah.
Tapi ini yang mau kita lihat adalah definisi rumah sakit. Rumah sakit adalah di pasal 1 mengatakan institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan rawat inap, ya, rawat jalan dan gawat darurat, ya. Jadi RS itu menyediakan fungsinya sarana perawatan, ya, perawatan. Bisa dia rawat jalan, rawat inap, atau unit gawat atau instalasi gawat darurat. Ini fungsi rumah sakit. Dia tidak bisa memberikan jasa profesi kedokteran. Dia nggak bisa memberikan jasa medis. Ya. Makanya pasien itu nggak bayar ke rumah sakit sebetulnya. Yang pertama, ya, dari Undang-Undang Rumah Sakit. Kemudian di pasal 13 itu dikatakan tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran di rumah sakit wajib memiliki surat izin praktek. Ya. Jadi siapapun dokter yang dia berpraktek di rumah sakit harus punya surat izin. Ya. Perlakuannya sama untuk dokter yang pegawai tetap maupun dokter yang bukan pegawai tetap di situ. Ya. Kemudian saya kutip juga di Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan. Yang kedua nih. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Ya, ini yang saya dapatkan, ya. Kalau ada revisi, ya kurang lebih intinya pengertiannya sama, ya. Nah, dikatakan di situ di pasal 57 nih. Pasal 57. Dikatakan bahwa tenaga kesehatan, ini undang-undang tentang tenaga kesehatan, ya. Ya, salah satu tenaga kesehatan ya dokter gitu ya, salah satunya, atau perawat juga iya. Oke, tenaga kesehatan. Di pasal 57 disebutkan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek gitu ya, praktik gitu ya, pakai i ya, bukan pakai e ya, berhak gitu ya, berhak mendapatkan ABT, C-nya adalah menerima imbalan jasa. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak menerima imbalan jasa. Tidak melihat prakteknya di rumah, di ruko, di apotek, atau di rumah sakit. Dimanapun beliau itu berpraktek, maka beliaulah yang berhak menerima imbalan jasa. Ya. Oke. Lalu saya buka lagi, belum puas dengan 3 ini ya untuk menyimpulkan tadi. Yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 29 tahun 2004, ya. Bisa jadi sudah ada revisinya, ya. Tapi saya melihat pengertiannya aja di situ. Oke, pasal 1 mengatakan nih, praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter, ya, terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Jadi yang bisa melakukan praktek kedokteran hanya dokter kepada pasien, ya. Kemudian yang berikutnya ada nomor 9, pasal 1 angka 9, sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek kedokteran. Rumah sakit hanya tempat untuk penyelenggaraan saja. Ya, mau di rumah sakit, mau di klinik, mau di apotek, mau di ruko, di rumah, itu tempat penyelenggaraannya. Oke, pasal 50 sekarang. Pasal 50, ya. Pasal 50. Dokter atau dokter gigi, ya, dalam menjalankan praktek kedokteran mempunyai hak, ya. Dokter, dia punya hak. Hak apa dia? Hak apa? D, menerima imbalan. Imbalan jasa. Dokter yang bisa menerima imbalan jasa medis, bukan rumah sakit. Ya. Lalu pasal 53 nih, ya, pasal 53.
Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran punya kewajiban. Nah, dibalik sekarang nih pasien wajib. Nah, apa wajibnya dia? D. Memberikan imbalan jasa. Memberikan imbalan jasa. Kalau dokter menerima imbalan, ya ini menerima. Jadi undang-undang ini tentang apa? Tentang praktek kedokteran. Nah, itu ya. Nah, dari ketiga undang-undang itu, saya pun baru menyadari bahwa, oh ya ternyata ketika dokter itu menjalankan praktek kedokterannya di rumah sakit, ketika dia melayani pasien, pasien itu harusnya bayarnya ke dokter. Sehingga 100% itu sebetulnya miliknya dokter. Sehingga kenapa aturan pajak menganggap penghasilan bruto itu adalah dari imbalan yang dibayarkan oleh pasien kepada dokter. Cuman karena semua lewat rumah sakit, sistemnya rumah sakit, maka pasiennya membayarnya melalui rumah sakit. Ya, jadi sehingga kita nggak bisa kemudian menyimpulkan, loh, nggak bisa dong dokter harusnya dari neto yang diterima. Menurut saya tidak pas, tidak tepat, tidak benar. Ya. Karena yang berhak menerima jasa medis itu adalah dokter. Jadi 100%-nya harus diakui oleh dokter sebagai penghasilan dia. Adapun 20% yang diberikan ke rumah sakit itu ya sebagai biayanya dokter. Take home pay-nya 80 ya. Jadi kalau kita lihat uang masuknya dari pasiennya 100 dipotong rumah sakit, kemudian take home pay-nya 80. Ya. Realnya 80. Nah, waktu di SPT akhir tahun yang dikenai pajak berapa? Kalau kita berprinsip pajak dikenakan dari neto, ya, maka pengenaan pajaknya adalah harusnya dari neto ini langsung kali tarif. Kalau kita berpikiran itu dikenakan dari neto. Tapi pemerintah atau aturan pajak mengatakan untuk dokter itu mendapatkan semacam kos ya senilai berapa? 50%. Dokter tuh dianggap punya efforts, punya kos, punya resiko, sehingga dia diberi biaya 50%, dikurangkan 50% untuk dikenai pajaknya, sehingga tax base-nya menjadi 50 karena penghargaan dari pemerintah. Beda dengan karyawan ya. Kalau karyawan kosnya berapa coba? Kosnya cuma biaya jabatan 5%. Pengurangnya 5%, bukan 50%. Jadi kalau saya lihat karyawan lebih berat bayar pajaknya. Tapi resikonya lebih berat para dokter. Resiko hukumnya, ya kan? Resiko sekolahnya harus mengembangkan diri, kosnya besar. Maka ada kos yang ditaksir oleh kantor pajak 50%. Sehingga walaupun yang dia terima itu realnya 80, yang dipajaki ternyata hanya 50. Ini taxable income-nya ya. Ini taxable income-nya. Ya. Nah, kalau misalnya dokter nuntutnya, ya yang saya terima inilah yang harusnya kena pajak, ya nanti akan dikenai langsung dengan tarif. Ya. Kalau ini aturan yang sekarang berlaku atau dulu sudah berlaku, kita dikasih cost 50%, tax base-nya 50. Sehingga di sini ya, di sini kita punya tax saving ya. Tax saving kita adalah atau penghematan pajak kita sebetulnya dari income yang 30. Nah, permasalahannya adalah kalau dokter itu dipotongnya tidak 20% bagi hasilnya. Kalau bagi hasilnya di atas 50%, ya, baru dokter itu akan mengalami kerugian. Tapi selama dipotong di bawah 50%, insya Allah dokter ini sangat diuntungkan. Karena dari uang yang diterima 80, yang dikenai pajak cuma 50 saja. Kenapa? Karena kantor pajak memberikan kos atau anggapan biaya untuk dokter itu 50%. Inilah yang disebut dengan norma penghitungan
penghitungan penghasilan neto. Ya. Jadi dokter dianggap tax base-nya adalah 50% dari penghasilan bruto yang dia terima. Bukan dari penghasilan neto yang dia terima. Ini dari bruto. Ya. Jangan diganti menjadi neto. Nah, ini yang tidak sesuai ketentuan. Dengan aturan yang bruto ini pun sebetulnya dokter sudah mendapatkan benefit atau insentif dibanding dengan uang real yang diterima. Selama potongan rumah sakitnya tidak melebihi 50%. Tapi kalau melebihi 50%, dokter punya hak untuk melakukan protes ke rumah sakit. Rumah sakit, tolong pastikan, kenapa saya dipotong 60%? Jangan-jangan di situ ada unsur-unsur yang semestinya bukan jasa medis, tapi dianggap jasa medis. Gara-gara pasien bayarnya 3 juta misalnya, dokter gigi misalnya, bayar 3 juta, langsung dipotong untuk rumah sakitnya misalnya 70, untuk dokter 30%. Semestinya rumah sakit memilah dulu dari 3 juta itu, kemudian oh ini yang 2 juta ini adalah penggunaan alat-alatnya, bahan habis pakainya, atau sewa alat di situ, atau gigi palsu di situ, sehingga yang real murni jasa medisnya itu hanya 1 juta misalnya. Nah, itulah yang dianggap penghasilan bruto. Lalu ini yang dibagi hasilkan. Dari 1 juta ini dokternya 800, rumah sakitnya 20. Jangan dari keseluruhan, kasihan dokternya. Oke? Kira-kira begitu Bapak Ibu, para dokter dan teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi pencerahan ya. Mudah-mudahan ini benar ya. Kalau salah mohon nanti ada yang memberi masukan. Tapi insya Allah yang saya sampaikan ini adalah sesuai aturan dan sesuai dengan tafsir yang mendekati kebenaran. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing Pajak Emenko.